Tahun 1991, Finlandia meluncurkan standarnya kabel seluler generasi kedua atau 2G dan memulai era digital dalam peradaban manusia. Hingga hari ini, kita di Indonesia sudah menikmati layanan standarnya kabel seluler generasi keempat atau 4G. Di Korea Selatan saat ini sudah memulai standarnya kabel seluler generasi kelima atau 5G. Dan China sejak tahun lalu sudah mengembangkan penelitian untuk standar kabel seluler generasi ke-6 atau 6G. Sejak dimulainya era 4G, transaksi digital terus melonjak tajam. Tidak hanya transaksi digital lokal kita di Indonesia, bahkan transaksi digital antar negara juga meningkat pesat. Melihat kondisi transaksi digital yang terus meningkat, ada indikasi pendapatan negara yang hilang, karena transaksi digital dilakukan bebas tanpa pungutan pajak. Berbeda dengan transaksi konvensional yang harus melalui mekanisme manual dan tentu dipungut pajak. Sri Mulyani telah membawa topik pajak digital ini dalam pertemuan G20 di Italia Oktober tahun lalu. Menurutnya, setiap negara juga memiliki hak atas transaksi digital antar negara yang dilakukan masyarakat mereka. Indonesia sendiri sudah mulai fokus dalam mengurus sektor pajak digital ini. Sampai akhir Januari 2021, sudah ada 53 perusahaan yang dikenai pajak digital di Indonesia. Di antaranya ada Google, Amazon, layanan Facebook, TikTok, hingga Netflix dan UC Web. Perusahaan lokal yang dikenai pajak digital ada Bukalapak dan Tokopedia. Para konten kreator di YouTube juga dikenai pajak dengan sistem self-assessment. Bahkan Sri Mulyani mengingatkan sendiri kewajiban para konten kreator ini setelah ada himbauan dari YouTube kepada para konten kreator untuk melaporkan pajak mereka. Kalau tidak ada, maka YouTube akan memotong penghasilan mereka sebesar 24% sampai melengkapi informasi pajak mereka. Jika kita membeli VCD atau DVD impor, maka kita akan dikenai pajak atau bea cukai yang dibebankan kepada harga VCD dan DVD tersebut. Namun dalam transaksi digital, hal tersebut tidak dibebani pajak. Kita hanya perlu membayar harga yang ditetapkan penjual dan mendapatkan akses untuk mengunduh data yang mereka jual. Negara tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari transaksi yang kita lakukan seperti saat membeli VCD atau DVD impor. Hal inilah yang dikejar pemerintah, agar negara tidak kehilangan pendapatannya. Serta persaingan industri juga adil bagi para pelaku transaksi digital dan juga pelaku transaksi konvensional. Amerika bahkan telah mengambil tindakan yang konkret untuk melindungi potensi pendapatan mereka. Salah satunya adalah pajak iklan di YouTube. Setiap iklan yang ditonton atau diklik warga Amerika dari konten kreator di seluruh dunia akan langsung dipotong oleh YouTube sesuai pajak yang ditetapkan antar negara dan masuk ke pajak Amerika. Aturannya sudah berjalan sejak Juni tahun lalu. Jika kita melihat lagi transaksi digital secara luas, negara banyak kehilangan potensi pendapatannya. Seorang penulis yang biasa menulis untuk platform luar negeri, mereka mendapatkan penghasilan tanpa dipungut pajak sedikit pun. Begitu juga dengan platform tersebut. Platform mereka bebas diakses masyarakat di Indonesia tanpa harus membayar pajak kepada pemerintah. Para konten kreator yang mengisi platform luar negeri yang berasal dari Indonesia tidak memberikan pajak apapun kepada negara. Seperti para YouTuber kita, mereka mendapatkan penghasilan tanpa ada potongan PPh. Kecuali secara inisiatif pribadi melaporkannya kepada pemerintah. Perlakuan ini jelas berbeda bagi profesi lain yang bahkan ada dari mereka yang gajinya sudah dipotong pajak sebelum diterima. Juga untuk kita yang berlangganan Netflix dan platform sejenisnya. Tidak ada pembayaran pajak kepada negara hingga akhirnya Kementerian Keuangan memajaki mereka mulai Juni tahun 2020 lalu. Sekarang pajak mereka per bulan bahkan bisa menembus 200 miliar rupiah. Indonesia sudah mulai memunguti pajak iklan internet sejak akhir tahun lalu. Hal ini jelas lebih adil, agar mereka diperlakukan sama dengan para pengiklan di radio dan televisi yang sejak dulu telah dikenai pajak. Kita harus mendukung pemerintah dalam mengurusi pajak digital ini, agar kehadiran negara selalu terasa dalam setiap sisi kehidupan kita, termasuk dalam transaksi digital yang kita lakukan. Apalagi negara kita termasuk salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Di tahun 2020, tercatat 160 juta orang aktif menggunakan internet di Indonesia. Negara tentu kehilangan potensi pendapatan sangat besar jika tidak serius mengurusi pajak digital ini. Saat ini, setiap negara memiliki aturan pemungutan pajak digital yang berbeda. Hal inilah yang dibawa oleh Menteri Keuangan kita dalam pertemuan G20 di Italia tahun lalu.
Jika sudah ada acuan pajak digital di dunia, pengelolaan pajak digital antar negara juga akan menjadi lebih mudah dan tidak rumit. Potensi kehilangan pendapatan negara dari transaksi masyarakat antar negara bisa diminimalisir. Jika tidak serius mengurusi hal ini, maka platform besar seperti Google, Facebook, hingga game online akan terus meraup keuntungan tanpa memberikan sepeser uang pun kepada negara kita. Padahal masyarakat kita mengakses layanan mereka setiap hari. Arus globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat kabur batas-batas negara di dunia ini, termasuk transaksi digital internasional. Jika kita biasanya akan dikenai bea cukai setiap mengimpor barang dari luar negeri, maka seharusnya kita juga membayar pajak saat membeli sesuatu dalam bentuk digital dari luar negeri. Keadilan bagi pelaku transaksi digital dan konvensional agar persaingan mereka juga lebih sehat. Cepatnya kemajuan teknologi digital memang harus direspon secara cepat juga oleh pemerintah, salah satunya dalam penerapan pajak. Jika tidak, negara kita akan terus kehilangan salah satu potensi pendapatan terbesar mereka. Kita bahkan telah tertinggal jauh dari Amerika, Australia, Jepang hingga India yang sudah berani membajaki transaksi digital sejak lama. Mereka dengan cepat melindungi potensi pendapatan mereka, termasuk saat harus bersih tegang dengan para perusahaan raksasa penyedia layanan digital seperti Google dan Facebook.